Jinasi Maruf. Hey yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian lagi stay di channelnya Imajinasi Maruf. Oke guys, sekarang hari Sabtu. Kebetulan lagi asik banget nih saya ngeliatin anakan ikan gapi. Saya di sini belum begitu paham ya. Ini jenisnya ikan gapi apa? Karena kemarin itu pas beli tulisannya ikan gapi lemon. Cuman saya belum bener-bener tahu nih. Kalau teman-teman lihat gapi ini jenisnya gapi apa ya? Dan alhamdulillah ternyata anakannya tuh banyak banget ya. Tuh. Nah, kebetulan di sini saya kultur ternak ikan gapinya cuma pakai ember aja guys. Cuma pakai ember biasa. Ternyata anakannya bisa banyak. Nah, ini kemarin tuh saya taruh itu 15 pasang ya. Cuman laki-lakiannya saya ambil berapa ya? 10 karena laki-lakian mau saya jual. Sisa beberapa aja laki-lakiannya dan perempuannya itu ada 15. Nah, dari 15 indukan ternyata sudah menghasilkan anak segitu banyak ya. Dan ya alhamdulillahnya nggak dimakan karena pengalaman saya piara ikan gapi khususnya yang gini nih, ikan gapi AFR albino full red itu indukannya jahat banget ya. Ada anakan 10 dimakan sama dia. Ada anakan 1 dimakan sama dia. Nah, jadi emang saya tuh lagi ya karena emang baru belajar ya untuk gapi albino full red ini. Dari sekian generasi cuma hidup satu anak ya, cuma berhasil tuh yang di situ tuh cuma berhasil besar satu anak aja. Padahal ternakinnya udah lama ini. Setiap ada anakan dimakan terus udah pakai jaring kayak gini ya. Pas udah pakai jaring malah nggak beranak. Bingung sih ini. Udah mahal lagi kemarin belinya. Terus di sini ada Black Moscow. Nah, kebetulan kalau gapi Black Moscow ini gapi andalan saya ya, karena alhamdulillah sih ternaknya cukup gampang untuk gapi Black Moscow ini. Terus tingkat mortalitasnya juga rendah ya. Dari sekian banyak gapi yang saya punya, gapi Black Moscow ini salah satu primadona bagi saya karena emang itu tadi harga tingkat mortalitasnya itu rendah, terus daya tahan tubuhnya kuat, reproduksinya tinggi, harga jualnya juga bagus. Jadi tuh selain kutu air tuh saya miara beberapa jenis ikan yang kebetulan emang standar harus ada di garasi ikan hiasnya. Itu sih saya mau main gapi ya. Ada banyak PR yang harus saya kerjakan untuk ikan gapi. Cuman ya masih belum sanggup untuk punya banyak jenis karena wadahnya kebetulan terbatas untuk kutu air. Dari kemarin kan saya main kutu air terus, belum main ikan yang secara fokus gitu main ikan. Mungkin kedepannya ya kalau nanti ada tempat terus ada kesempatan, niatnya saya mau kultur beberapa ikan gapi karena saya baru punya 4 jenis gapi Black Moscow, AFR, terus ini lemon sama gapi cendol. Cendolnya tuh cendol ke HB red, jadi half black red. Cuman kualitasnya ya nggak bagus sih, jelek yang HB rednya ini. Karena emang saya beli kemarin cendolan cukup murah sih, eceran berapa kemarin saya beli? 1000-an. Cowok cewek dihargai 1000. Nah, biasanya kalau ikan gapi yang saya pelihara memang gapi ini spesial ya, karena nggak saya kasih makan, pokoknya ngasih makannya itu terbaik.
Ya itu kadang-kadang kutu air, terus jentik nyamuk yang ada di sini tuh saya kasih makan sini. Jarang saya kasih pelet ini. Cacing sutra enggak. Kalau yang ini gapi-gapi yang saya ternak di sini enggak pernah saya kasih makan cacing sutra. Karena emang cacing sutranya saya jualin. Nah, kemarin juga ada yang tanya, sekalian bahas ya di video ini. Jadi tetap aja masih banyak yang tanya terkait gimana cara supaya wadah kutu air kita tuh bebas dari jentik nyamuk. Sebenarnya bukan bebas ya, lebih ke jumlah jentik nyamuknya itu sedikit. Kalau bebas sih kayaknya kemungkinan agak sulit, tapi kalau sedikit itu bisa diatur. Nah, caranya gimana? Setiap pagi itu kita harus ngecekin guys. Nah, ini contoh tuh, itu di situ ada nyamuk tuh ya. Lihatin. Ini ada nyamuk. Nah, ini nyamuknya itu dia lagi mau bertelur. Nah, terus kalau misalnya ada jentik nyamuk kayak gini nih, tuh kalian bisa lihat jentik nyamuknya. Mana ya? Nah, itu dia jentik nyamuknya. Kita siap-siap langsung diserok aja guys. Contoh kayak gini nih. Nah, tuh. Jadi jentik nyamuknya itu kita serok, terus kita kasih dia ke ikan. Tuh, kayak gitu. Jadi rutinitas saya kalau lagi berdiri di sini tuh ya, selain bersihin dari telur nyamuk, kita juga membersihkan dari jentik nyamuk. Itu. Nah, itu salah satu treatment saya menjaga supaya kolam kutu air kita itu tidak banyak jentik nyamuknya. Ingat ya, tidak banyak jentik nyamuknya, bukan terbebas dari jentik nyamuk. Kalau terbebas dari jentik nyamuk ya pastikan nggak ada nyamuk yang bisa bertelur di wadah kalian. Entah bagaimana caranya, ditutupin kah atau pakai mosquito trap itu loh yang kayak jebakan nyamuk, yang lampunya warna apa namanya itu, warna ungu. Nah, itu juga bisa kalian gunakan kalau kalian mau. Cuma kalau saya kan ya jentik nyamuknya saya alokasikan untuk makan itu aja, ikan-ikan tuh 1, 2, 3 ember. Jadi setiap habis nyerok kayak gini nih, misalnya habis nyerok seginiin tak. Nah, itu biasanya entah kutu air kah, entah jentik nyamuk kah, entah telur nyamuk, itu biasanya nyangkut situ dan dimakannya sama ikan gapinya. Ini dia. Tuh kasihan ya, menggigil. Lagi kita suruh makan dulu. Nah, ini makannya itu cuma dedek pur sama nasi ya. Terus minumannya nih air biasa, air hujan. Dan terus bersihnya itu pakai serokan yang kayak gini, yang lubangnya cukup besar untuk kutu air itu molos, tapi cukup kecil untuk jentik nyamuk itu terperangkap. Nah, misalnya kalian lihat kalau dari sini nih kelihatan tuh ada jentik nyamuknya tuh, kita ambil dari bawah, set, dapat jentik nyamuknya, taruh di sini. Nah, kayak gitu, mantap. Oke guys, itu tadi video terkait bagaimana caranya untuk mengatasi jentik nyamuk yang terlalu banyak di wadah kutu air. Jadi emang bener-bener nggak bisa bersih atau nggak ada jentik nyamuknya. Kemungkinan hal yang bisa kita lakukan adalah mengurangi populasi jentik nyamuk. Bahkan di wadah yang saya tutupin pun masih suka kecolongan ada jentik nyamuk, ya saya juga bingung. Padahal udah rapet, ternyata ya mungkin karena nyamuk juga punya otak ya. Jadi dia mungkin ada celah-celah sedikit, dia bisa masuk dari situ. Dan terakhir saya mau update juga terkait ini guys, wadah Daphnia magna saya ternyata ya ada telur kataknya di situ ya. Tuh aduh, kecebongnya banyak banget lagi. Saya nggak punya ikan predator sih. Kalau punya ikan predator ini saya jadiin makanan ikan predator. Untung aja di sini Daphnianya bagus, jadi bisa menutupi kekesalan saya yang wadah ini kena kecebong. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang mau belajar tentang Daphnia magna, saran saya sih segera aja sih, karena menurut saya kalau kita cuma nonton video tapi nggak pernah mulai untuk mengkultur atau mencoba, saya yakin percuma sih. Dan faktanya saya sudah
membuktikan dan upload di beberapa video kalau mengkultur dapnia makna itu simple banget. Jadi kalian lihat wadah yang ini aja nih. Wadah ini tuh saya anggap paling mudah karena ya cuma kayak gini doang. Jadi airnya tuh jernih, terus ada lumut-lumutnya ya. Terus dikasih dapnia, ternyata dapnianya bisa banyak. Nah, ini kan suatu hal yang perlu di-share karena mengkultur dapnia itu ternyata mudah. Yang penting kita jangan terlalu bereksperimen yang ekstrim lah. Eksperimen ekstrim untuk ngasih makan dapnia makna. Karena faktanya dengan cara yang sederhana pun dapnia makna kita itu bisa banyak. Apalagi wadah yang di sini, ini sering banget saya update juga. Oh ya, sama gini manajemen panennya ya. Jadi saran saya kalau kalian mau panen dapnia makna atau kalian mau jualan dapnia makna, itu gunakan saringan yang kayak gini guys. Jadi yang lubang itu agak besar-besar ya. Jadi cuma dapnia makna indukannya saja atau yang ukurannya sudah besar-besar saja yang keserok, tapi yang kecil-kecilnya itu bisa lolos dan bisa melanjutkan kehidupannya di wadah ini. Jadi kalau kita punya wadah dapnia makna terus kita nyerok pakai selokan kayak gini, udah itu awet aja, gak bakal habis, ada terus dan itu bisa jadi nilai lebih buat kalian yang mau mengkultur dapnia makna. Mungkin nanti di next video saya akan terangkan manisnya berbisnis dengan berjualan dapnia makna. Tapi nunggu besok ya, karena hari ini saya mau kegiatan terlebih dahulu. Dan terima kasih buat kalian udah nonton video ini. Dan buat teman-teman yang mau bertanya tentang dapnia makna, kalian tanyain aja di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang mau tahu lokasi saya di mana, cek juga di deskripsi. Di situ ada alamat garasi ikan hias. Nah, situ alamat saya. Dan sekian. Oh iya, buat teman-teman yang mau belajar dapnia makna terus mau cari dapnia makna, cek juga di deskripsi. Di situ ada link pembeliannya. Kalian klik aja. Oke, paham? Ya, sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Duk duk tak duk tak duk dum duk tak duk tak duk dum. Duk duk tak duk tak duk